bantu nih. Kemudian DPR, Kalian itu kemudian partai politik, kemudian partai politik mengatakan kami tidak percaya MK. Kembali ke podium dulu. Gimana Kembali ke podium. Saya bantu. Gini. Ya, sebentar. Kami yang partai kecil, kembali ke podium dulu. Kembali diinterupsi pemirsa, saya ke Bang David. Bang David, tapi pertanyaan tadi ini terlewat untuk dijawab, bahwa Bang Ferdinand bilang, saat ini pemerintah harusnya fokus menyelesaikan persoalan rakyat, bukan lagi Pak Jokowi juga, terutama Gibran. Harusnya fokus mencari solusi dari masalah ini, bukan bicara soal pemilu yang masih akan datang. Oke, ini menarik sebenarnya ini Bang Ferdinand ya. Jadi Jokowi ini kan hari ini bukan lagi presiden, menjadi rakyat biasa. Apa yang Bung Ferdinand sampaikan itu kan sebenarnya kalau mau jujur ya, sering saya bilang, demo 25 dan 28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga pemerintah, lembaga negara. 1, lembaga kepresidenan, program-program apa segala macam kan. Yang kedua DPR RI. Yang ketiga TNI, Polri dan kementerian yang terkait dengan finance dan ekonomi ya. Nah, kita mau sorotin gini, semua yang lain-lain ini sebenarnya pintunya ada di DPR. Yang notabene itu komandan tertinggi DPR itu adalah bosnya Pak Ferdinand. Saya bilang kalau nggak ada Sufmi Dasko dan nggak ada Adis Kadir yang selama ini mengambil alih kepemimpinan DPR dengan menyerap semua aspirasi demo-demo ya, Dasko yang selalu mengambil alih. Nah, di mana pimpinan tertinggi Ibu Puan ketika itu? Jadi gini, reformasi TNI Polri itu undang-undangnya di sana, ya. Perampasan aset koruptor itu ada di pucuk pimpinan di Ibu Puan yang harusnya dieksekusi. Sejak zaman Jokowi sudah 3 kali bersurat ke sana ketika tiga pemerintahan, 3 periode kepemimpinan di DPR itu PDI yang top leader di sana, tapi nggak pernah dieksekusi sampai Anda persoalan rakyat saat ini sumbernya ada di DPR. Ada di DPR yang itu notabene pimpinannya di tempatnya Bung Ferdinand. Saya boleh jawab. Silakan. Ya, begini. Jadi kalau bicara ini Bung yang buka soal unjuk rasa yang kemudian ricu. Iya. Bung boleh punya analisis menyalahkan DPR, tapi banyak khususnya juga dengar Ibu Puan sebagai pimpinan. Ibu Puan itu pimpinan DPR, betul. Ya. Kita tidak menafikan itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa kerusuhan 25 Agustus lalu, 28 Agustus itu terjadi karena ada sebuah kekuatan yang ingin mendelegitimasi DPR, menghancurkan kredibilitas DPR di tengah masyarakat. Mengapa? Saya selesaikan. Anda tadi bicara, saya tidak potong. Ya. Ada yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR. Siapa kelompok yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR adalah kekuatan politik yang takut dimakzulkan oleh DPR. Di DPR ada bom waktu sekarang, surat pemakzulan Gibran. Dan ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah, akhirnya apa? Ada sebuah kekuatan politik yang ingin melemahkan DPR supaya ketika surat ini hendak dibacakan nanti, rakyat kemudian tidak percaya DPR. Jadi kepentingan kemarin kericuhan itu adalah mendelegitimasi DPR. Itu ilusi itu. Ada yang bermain kredibilitas DPR. Ada yang bermain, dan itu adalah sebuah kekuatan politik. Maka saya mengatakan, siapa yang paling menikmati kericuhan 2002 Siapa yang paling diuntungkan? Ada yang mendapat keuntungan politik. Yang pertama, sebut aja kasus ijazah palsu. Sebut aja. Lenyap. Yang kedua, ada yang ketakutan dimakzulkan. Ini adalah dua kelompok politik Prabowo yang pernah takut dimakzulkan. Gibran nggak pernah takut dimakzulkan. Keuntungan politik dari kericuhan. Jadi kalau Bung tadi menyalahkan Puan soal leader tertinggi undang-undang perampasan aset, saat ini hanya PD Perjuangan di DPR yang menyatakan sahkan RUU perampasan aset. Di mana koalisi Indonesia Maju yang mayoritas di DPR? PD Perjuangan itu hanya sendirian. Pak Dasko udah bicara. Jangan bicara tentang Pak Dasko. PD Perjuangan itu hanya 1 fraksi di DPR. Pak Adis Kadir udah ngomong itu. Fraksi di sana. Di mana Kim? Sebentar. Jadi kalau kemarin bilangnya Jokowi 3 kali, mengapa Jokowi tidak terbitkan? Bung Ferdinand, ini ada yang harus saya konfirmasi. Tadi Anda katakan ada kelompok yang takut. Di antaranya salah satunya adalah kelompok yang ingin dimakzulkan. Nah, ini kan mengkerucut kepada Gibran karena suratnya sudah masuk di DPR. Mereka menikmati itu. Mereka menikmati. Mereka menikmati. Apakah mereka pelakunya? Silakan diselidiki. Tapi mereka menikmati itu. Presiden dan wakil presiden itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Pertama, prosesnya harus dimulai dari bawah ya. Ada hak interpelasi, ada hak angket. Justru itu yang mau dicegah supaya DPR tidak kalau ada dasar hukum. Kalau nggak ada dasar hukum, misalnya melanggar undang-undang ya, misalnya korupsi ya, kemudian pengkhianatan terhadap negara. Ini nggak ada
Prabowo maupun Gibran nggak ada kena di situ. Lalu dasar hukumnya apa untuk masuk pemaksulan? Jadi pemaksulan itu harus melewati proses politik DPR dan MPR. Justru kan proses pintunya hukum itu di DPR. Terlalu berat dan nggak mungkin itu karena nggak ada dasar. Dasarnya lemah sekali. Begini, kalau logika yang saya tangkap adalah harusnya kalau percaya diri bisa 2 periode dengan Pak Prabowo harusnya tidak usah takut untuk dimakzulkan. Yang nggak ada takut memang. Nggak ada ketakutan itu kan opini yang diangkat Bung Ferdinand nggak ada sama sekali saya itu. harus menyebutkan PD Perjuangan gitu ya. Bahwa kok jadi pingin ke tengah kota tapi lewat gang kecil gitu. Maksudnya gimana? Ya ke tengah kota itu lewat jalannya jalan besar. Jalan yang diakui dipakai oleh orang banyak. Bukan lewat gang-gang kecil, selokan. Gitu loh. Bagaimana mungkin memakzulkan presiden dengan tidak membaca regulasi gitu. Regulasi jelas kalau DPR membahas pemakzulan itu maka sangat mungkin. Iya bahaslah. Ya justru karena itu ditakutkan gitu dibahas maka didelegitimasilah DPR. Iya. Dasarnya apa, Bung? Dasarnya apa? Dasarnya banyak dong. Apa dasarnya? Gibran itu menjadi cawapres sampai sekarang masih pertanyaan publik dia sah atau tidak. Ada bukti hukum. Anda bicara hukum atau bicara tentang Mahkamah Konstitusi itu yang buat DPR. Nah, saya bantu nih. Kemudian DPR, kalian itu kemudian partai politik, kemudian partai politik mengatakan kami tidak percaya MK. Kembali ke podium dulu. Kembali ke podium. Saya bantu. Sebentar. Kami yang partai kecil, partai 0, sekian aja PSI ini mengerti soal itu. Cukup mengerti soal itu. Cukup kecil. Oke, kita sama-sama mengerti. Saya ingin tahu analisanya Bung Pangi. Seperti apa analisanya? Jawabannya sederhana banget. Saya tanya ke Bang Davi. Ini kan surat masuk pemakzulan. Terus DPR. Ya, surat ini tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Karena dasarnya nggak ada. Jangan dasarnya nggak ada. Bukan, karena Puan tahu itu nggak benar. Kesimpulan. Saya kasih jawaban nggak usah Tanya Mbak Puan dong. Yang kasih Mbak Puan. Biar pemirsanya juga ngerti. Saya kasih jawaban pertanyaan ke Bang Davi, bukan ke yang dua ini. Surat udah masuk, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Apa yang terjadi kalau surat itu dimundurkan, dihilangkan? Tanya Mbak Puan dong. Apa jawaban menurut Bang? Anda ini berarti tidak paham tentang pimpinan DPR. Bang Davi, apa jawabannya? Tidak paham Anda Kalau berarti. surat itu ditarik, kalau Puan surat itu tidak bisa bekerja sendirian sebagai pimpinan DPR. Tapi kan speakernya kan beliau dari PDIP. Ya tunggu selesai. Atau gini, tanya fraksi PD Perjuangan. Maksud saya, kalau surat ini ditarik, apakah akan ada kerusuhan atau tidak? Ya nggak bisa ada, ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Mungkin saja. Nggak ada pengaruhnya. Surat ini sekarang You berharap ada kerusuhan kan? Surat ini sekarang di mana? Jadi susah kalau sudah surat subjektif. Ini tidak dimajukan, tidak dimundurkan, digantung kan? Bom waktu. Ya karena nggak ada dasarnya. Bang Davi, kalau digantung tuh surat gimana? Nyaman nggak? Oke. Yang gantung siapa? Tidak ada kejelasan. Artinya tidak ada kejelasan begitu Bung maksudnya. Davi. Jadi gini, saya coba sedikit menjelaskan apa yang disampaikan Bung Pangi tadi. Ini kan beberapa mengatasnamakan Purnawirawan membuat surat itu. Yang kita tahu Purnawirawan ini semua tim suksesnya Anies di kala itu ya. Jangan dikait-kaitkan dengan itu. Harus dikaitkan. Ini juga Bestari Baru tim sukses Anies. Ya udah mendengarkan kan. Sekarang PDIP. Ini Bang Bestari juga pernah jadi. Sebagai warga konstitusi. Oke, saya mau ngomong gini. Jangan disekat-sekat. Di sana nggak ada dasar hukum, makanya itu surat yang dibuang lah oleh sekretariat DPR karena nggak ada dasar hukum. Ada di meja pimpinan. Memakzulkan seorang presiden atau wapres itu harus ada dasar hukum. Konstitusi pasal 7 mengatakan kalau ada pelanggaran hukum, pengkhianatan negara, korupsi dan perbuatan tercela itu dasar untuk pemakzulan. Itu pun prosesnya tidak semudah itu. Ada hak angket, hak interpelasi. Kalau lolos itu masuk pleno DPR RI. Anda tidak bisa bicara itu masuk prosedur. Anak SMA tahu itu. Tapi perbuatan tercelanya ada dan banyak. Ada dasar. Nggak ada. Saya mau jelaskan. Saya tanya, ada ketukan palu bahwa Gibran melanggar. Dengar saya, Anda kan pengen tahu yang tercela. Yang pertama. Karena nggak ada. Dengarlah, Anda belum dengar bilang nggak ada. Ini mau diskusi di sini atau mau baik, Bapak-bapak, kita juga harus dengar pesan-pesan yang berikut ini. Nanti setelah ini kita akan kembali, kita harus dengar yang satu ini. Pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di Interupsi.